Hai, selamat datang di Biblians. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Dia menang mengalahkan maut. Nah, sekarang aku mau bahas apa pentingnya kebangkitan Kristus atau kenapa kebangkitan Yesus sangat penting dalam iman kekristenan, bahkan bagi kita manusia ini. Kenapa itu begitu penting? Yang pertama, ada beberapa konsekuensi yang amat besar, yang amat signifikan kalau Yesus tidak bangkit atau sebenarnya nggak pernah bangkit. Dia mati, udah mati kayak semua manusia yang lain. Konsekuensi pertama, salib nggak ada gunanya. Kalau Yesus nggak pernah bangkit dari kematian, maka karya salibnya itu nonsen, nggak ada gunanya, serius. Itu menjadi salib yang ya biasa aja, seperti orang-orang yang disalib yang lainnya. Mungkin ada pandangan yang mengatakan sekalipun Yesus nggak bangkit dari kematian, itu nggak akan mengubah kenyataan bahwa dia sudah menebus dosa kita di atas salib. Mungkin ada yang berpandangan begitu, tapi sebenarnya itu sangat keliru. Kalau Yesus nggak bangkit dari kematian, maka karya salib nonsen. Kenapa? Karena kalau dia nggak bangkit, maka nggak ada bedanya dia dari manusia-manusia lain. Nggak ada bedanya dia dari orang yang di kanan kirinya itu yang disalib juga. Ya udah, habis salib mati, ya mati, selesai gitu. Maka karya salib itu nggak ada gunanya kalau Yesus nggak bangkit dari kematian. Tanpa kebangkitan Kristus, manusia akan tetap dalam dosa dan dosa akan tetap berkuasa. Itu jelas tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, dosa tetap berkuasa sama kita, berkuasa atas manusia, atas kita. Itu buktinya salib nggak ada gunanya. Salib bukan menebus dosa, ya cuma salib biasa aja, seperti orang pada umumnya yang disalib di zaman itu juga. Berarti nggak ada bedanya Yesus dengan orang-orang tersebut. Itulah kalau kebangkitan tidak benar-benar pernah terjadi. Yang kedua, Yesus pembohong. Kalau Yesus nggak pernah bangkit dari kematian dan habis salib mati ya gitu aja, berarti dia pembohong. Karena beberapa kali Yesus mengungkapkan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu dia sendiri yang ngomong. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, ya nggak ada bedanya Yesus dengan orang-orang biasa yang mati selesai begitu aja. Dan dia hanyalah orang yang sok hebat, berlagak hebat, sok jadi Tuhan, sok percaya diri dengan mengatakan, oh aku akan mati tapi akan bangkit pada hari ketiga. Dan hal ini semakin terlihat bodoh mengingat Yesus mengucapkan hal itu berkali-kali, bukan cuma sekali. Aku akan bangkit, aku akan bangkit, aku akan bangkit. Tapi ternyata nggak terjadi. Itu kebodohan berarti. Yesus pembohong. Itu kalau kebangkitannya tidak benar-benar terjadi. Konsekuensi ketiga, kalau Yesus gak pernah bangkit dari kematian, kekristenan omong kosong. Gini, kalau Yesus aja udah pembohong, udah omong kosong, bilang bangkit tapi gak bangkit. Kalau dia aja, junjungan itu sudah omong kosong. Bayangin gimana lagi murid-muridnya, gimana lagi pengikutnya, gimana lagi kita sekarang, pengikut Yesus yang zaman sekarang. Ini omong kosong juga, kita ini nonsen semua kita. Karena guru kita aja, junjungan kita aja, Tuhan kita aja membohong, omong kosong. Jadi kalau Yesus nggak bangkit dari kematian, kekristenan omong kosong. Dan pemberitaan akan Injil Kristus itu semua nggak ada gunanya. Kenapa? Karena semua berita Injil itu bohong. Yesus bilang dia akan menyediakan tempat di sorga. Dianya aja mati nggak hidup lagi. Yesus bilang akulah jalan kebenaran hidup. Apanya yang hidup? Dia aja mati nggak hidup lagi. Jadi kalau Yesus nggak pernah bangkit, maka kekristenan, ajaran kekristenan, berita Injil itu, berita yang omong kosong. Injil itu nonsens semua. Kekristenan omong kosong. Dan kita juga adalah orang yang paling bodoh dan malang, karena kita menaruh pengharapan dan iman kita kepada orang mati. Kita menaruh iman kita kepada Yesus, padahal dia aja mati gak hidup lagi. Ini sama seperti menaruh iman kepada ya orang random gitu, yang mati ya udah gak ada lagi cerita, lalu kita beriman sama dia. Ngapain? Kalau Yesus gak bangkit, iman kita omong kosong, iman kita nonsen. Serius, ini bukan kataku, firman Tuhan juga mengatakan hal itu. Paulus mengatakan jika kita menaruh pengharapan pada Kristus hanya untuk hidup di dunia ini, maka itu sangat malang. Jelas dikatakan seperti itu. Karena gak ada bedanya berharap sama Yesus atau sama orang lain kalau cuma untuk perkara di dunia yang fana ini. Kalau kita cuma berharap pada Yesus untuk perkara-perkara yang sementara ini di dunia ini, gak usah sama Yesus. Orang lain juga bisa. Berharap aja sama orang kaya, beriman aja sama konglomerat, sama bos-bos besar. Kalau untuk hidup ini doang. Itulah konsekuensi kalau Yesus gak bangkit. Iman kita omong kosong, iman kita nonsen, kita orang paling malang, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di 1 Korintus tadi.
Tapi faktanya, kabar terbesarnya adalah, breaking newsnya adalah, He is risen. Dia bangkit dari kematian, bos. Dia nggak mati lalu selesai. No. That's not my Jesus. Itu bukan Yesus kita yang mati selesai seperti orang-orang pada umumnya. No, He is risen. Dia bangkit. Itulah kabar terbesarnya bagi kita. Dan apa hasilnya kalau Yesus bangkit dari maut? Yang pertama, karya salib benar-benar nyata. Yesus disalib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, menjadi juru selamat kita, memberikan kita jaminan hidup kekal. Dan itu benar-benar terjadi, bukan omong kosong. Kecuali seperti tadi aku bilang, kalau dia mati nggak bangkit lagi, ya udah, dia nggak ada bedanya dengan orang-orang lain. Jadi yang pertama, karya salib nyata terjadi bagi kita semua. Yang kedua, kematian bukan lagi hal yang misterius bagi kita. Dia sendiri yang sudah pergi kepada kematian dan kemudian kembali kepada kehidupan. Dan dia sendiri, Yesus sendiri yang menjamin apa bagian kita setelah mati, yaitu kehidupan kekal bersamanya. Gak ada ilmu, gak ada ajaran, gak ada kepercayaan manapun yang menawarkan kepastian sebesar ini. Gak ada. Hal yang paling ditakuti manusia yaitu kematian, karena kemisteriusannya justru amat jelas bagi kita orang-orang percaya, orang-orang para pengikut Kristus. Karena itu bersyukurlah. Konsekuensi ketiga, karena Yesus telah bangkit, iman kita adalah kebenaran. Kebangkitannya menjadi bukti mutlak semua iman, pengharapan, dan pengajaran Kristus dan Injil adalah kebenaran. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah kebangkitan. Dia menyediakan tempat bagi kita. Kita sudah diperbaharui, kita sudah ditebus, dan itu benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, konsekuensi kebangkitan Yesus adalah kita harus memberitakan hal tersebut. Jangan disimpan sendiri. Kalau kita percaya, kalau kita punya iman dan sudah terbukti Yesus disalib dan bangkit dari kematian, kita harus sampaikan itu kepada banyak orang. Seperti yang kulakukan sekarang ini, sampaikan kepada orang-orang. Ini sebuah fakta, ini sebuah kenyataan, bukan dongeng, omong kosong, bukan keyakinan semata. No, ini fakta. He is risen, dia bangkit. Dan ini harus menjadi kebanggaan bagi kita untuk menyatakannya, memberitakannya pada banyak orang di sekitar kita. Dan itu juga yang Yesus perintahkan kepada kita. Kita harus memberitakan Injil. Karena itu juga perintah Yesus bagi kita. Kita harus memberitakan Injil dengan berani, dengan semangat, dengan gigih kepada banyak orang. Dan itu harus menjadi kesaksian bagi kita, bukan disimpan sendiri. Well, itu aja mau kubahas video kali ini. Selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Dia telah bangkit mengalahkan maut, memberikan kita keselamatan, jaminan hidup kekal bersama dengan Dia kelak. Kalau ada kalian yang mau komen atau bertanya dan sebagainya, feel free to comment below di kolom komentar di bawah ini. Oke? Dan seperti biasa, bye.